memang pertemuan bertempat di Aula Kominfo Provinsi Papua lantai 3. Kegiatan ini dilangsungkan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua membuka kegiatan tersebut, dipandu oleh moderator dari internal Kominfo Provinsi Papua. Dalam meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan media massa di Papua, Kominfo menghadirkan 4 pemateri sekaligus untuk membagikan materi terkait pentingnya dalam menghadirkan informasi. Kominfo Provinsi Papua melalui Kepala Dinas mengungkapkan bahwa untuk membangun Papua lebih baik, sudah sepantasnya terjadi sinergitas antara pemerintah dan media massa, agar segala informasi yang harus dipublikasikan dapat terekspos dengan baik ke masyarakat umum dan luas. Teman-teman sekalian para awak media, kami banggakan. Memang pertemuan kali ini kita gagas ini 2 kali. Yang pertama kita kemarin dari pimpinan, sekaligus dengan para pimpinan daripada awak media. Yang hari ini adalah kita langsung berhadapan dengan teman-teman sebagai ujung tombak dalam sebuah pemberitaan. Memang seperti yang kemarin kita sama-sama simak, begitu pentingnya media ini untuk bersinergi dengan adat Papua, juga tentunya sebagai jembatan di Papua, itu yang adalah bidang aplikasi dan informatika, kemudian ada juga bidang persandingan. Jadi itu, nah PPID ini penting bagi kami karena setiap tahun itu secara nasional kita selalu di assessment. Ada namanya peningkatan keterbukaan informasi. Bahkan sekarang itu ada lagi indeks pengelolaan komunikasi publik. Itu juga ada, yang namanya adalah teman-teman dari komisioner KI. Nah, kalau di kami itu ada namanya peningkatan keterbukaan informasi publik. Sejak 2018, Pemprov Papua selalu berkata ya dalam tahapan-tahapan yang dari baik ke cukup baik. Gitu. Artinya yang menilai itu adalah apa yang menilai peningkatan itu adalah secara independen dari Komisi Informasi Pusat. Jadi itulah pentingnya bagi kami melakukan penguatan-penguatan daripada PPI itu sendiri. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yang saat ini kita lagi kerjakan bersama, yaitu kami membangun namanya forum satu data. Forum satu data itu kita create dengan teman-teman yang ada di Bapeda, dalam hal ini Pusda Litbang dan BPS. Nah itu secara periodik itu ada di web kita, di Saketa Undang kita. Nanti si penguasa informasinya juga ada di teman-teman di Bapeda. Semua ini Bapak Ibu adalah strategi-strategi yang kita lakukan. Sebenarnya tujuannya utamanya adalah kita komunikatif kepada publik. Nah, kenapa kita sampaikan kepada teman-teman media? Supaya ini juga menjadi pikiran dari kita semua bahwa sebenarnya kami di pemerintah ini sudah mengikuti iramanya saat ini. Kita dituntut transparansi segala macam, ini bagian-bagian yang kita lakukan. Jadi dengan harapan, dengan strategi yang ada saat ini, khususnya pada kerjasama media, dengan teman-teman media, kita ke depan lebih lagi memperbaiki apa yang kemarin direkomendasi. Saya segera akan menindaklanjuti dalam beberapa waktu ke depan, sehingga apa yang dikeluarkan kemarin itu akan menjadikan kita akan memberikan solusi sehingga pemerintah Papua di masa pemerintahan bisa satu hal lagi ya. Jadi yang terakhir ini hanya kata-kata saja. Jadi melalui sinergi komunikasi dengan media, memberikan penguatan literasi di tengah banyak informasi di media sosial untuk membangun Papua yang lebih baik. Yang mengharapkan teman-teman sebagai ujung tombak di dalam pemberitaan, fungsi-fungsi ada di media sosial, apalagi media sosial itu informasinya bisa benar dan tidak benar itu muncul saja.
Mari teman-teman sebagai ujung tombak kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya yang ada di Papua. Terima kasih. Persatuan Wartawan Indonesia Papua mengingatkan bahwa di zaman modernisasi dan digitalisasi saat ini, di mana kecepatan informasi dapat terunggah dengan cepat ke berbagai media yang ada, sehingga dibutuhkan kode etik jurnalistik dalam setiap unggahan tersebut. Dan sangat penting bagi pewarta atau jurnalis untuk tidak sesekali lupa akan kode etik tersebut. Setiap informasi yang diunggah harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta adanya keberimbangan antara subjek dan objek, bukan sekedar opini dari pewarta tersebut. Maka lewat kode etik inilah menjadi perimeter bagi setiap pewarta untuk menjaga sinergitas yang dimaksudkan, agar penyebaran informasi lewat media apapun yang ada saat ini akan selalu dipertanggungjawabkan dan tak kalah pentingnya untuk selalu menambah wawasan bagi setiap pewarta di Papua untuk meningkatkan literasi dalam berbagai hal. Kode etik itu harus dipahami sebagai ranah tindakan yang berasal dari kata apa yang harus dilakukan. Apa yang seharusnya dilakukan itu berasal dari definisi atau apa yang kita pahami tentang jurnalistik. Jadi jurnalistik sebagaimana apa adanya dirinya itu pemahaman kita terhadap jurnalistik. Mengenai berita hoaks, Polda Papua melalui Kabid Humas mengingatkan bahwa kecepatan informasi saat ini tidak bisa dibendung. Namun satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa sebuah layanan informasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa hoaks adalah yang terpenting. Sehingga sebuah informasi yang baik tentu harus didasarkan fakta, bukan subjektivitas dari seorang jurnalis itu sendiri. Karena efek dan implikasi dari berita hoaks sangatlah besar efeknya. Beragam kasus terjadi yang dipicu oleh berita hoaks. Kabid Humas Polda Papua mengajak agar setiap insan pers di Papua untuk menjadi salah satu agen pemutus mata rantai berita hoaks. Karena Papua akan maju tanpa berita hoaks. Pengertian ini yang jelas, sesuatu informasi yang tidak benar atau ada definisi menurut si A, si B, itu pandangan hampir sama. Yang pasti bahwa informasi ini merugikan orang lain, karena tidak benar itu baru menjadi dapat diprovokasi oleh kelompok dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membuat opini negatif terhadap seseorang atau bahkan terhadap institusi baik pemerintah maupun lembaga. Asosiasi Media Cyber Indonesia Perwakilan Papua menitik beratkan kualitas dan nilai sebuah berita sangatlah penting agar setiap pembaca dapat mendapatkan value ataupun nilai dari sebuah artikel. Karena AMSI hadir untuk membantu meningkatkan kualitas media cyber di seluruh Nusantara agar dapat bersaing dengan media-media yang lain. Lewat kebersamaan sesama media yang berplanton digital dan internet untuk saling membangun lewat beragam informasi dan pengetahuan guna mendorong daya saing media itu sendiri. Dan juga untuk memberikan kekuatan karena media ini media tergabung, jadi kita ini berpikir bisnis. Jadi dari kami sendiri dalam beberapa kesempatan selalu memberikan kekuatan untuk bagaimana bisnis media kita. Jadi di situ juga hampir bertanggung jawab kekuatan, termasuk misalnya tadi ada model-model literasi dan juga hoax dan segala macam. Ya, saya sendiri kemarin pada
Lewat sinergitas antara media dan pemerintah dalam pemberitaan diharapkan dapat menutup ruang-ruang penyebaran berita hoaks dan lebih mengutamakan berita yang konstruktif dalam kerangka pembangunan Papua untuk mandiri dan sejahtera serta berkeadilan. Keberadaan media sangatlah penting untuk selalu menjadi salah satu fondasi demokratisasi di tanah air. Sebab tanpa media segala sesuatu bentuk informasi yang terpercaya tidak akan tersampaikan ke masyarakat. Dari Jayapura, Wahyu Koirul dan juru kamera Faizal mengabarkan untuk ED News.